Mas Ferry, untuk pemilihan format dua capres-cawapres, debat capres-cawapres, dua capres dan satu cawapres itu memang sudah yang paling proporsional begitu atau melalui beberapa proses memang? Ya, saya pikir itu sudah proporsional. Walaupun memang ketentuan kita sebelumnya adalah dua capres, dua cawapres dan satu gabungan. Nah, ternyata memang ketika kita lempar kepada pasangan calon masing-masing, mereka ingin lebih tampil all out, jadi seperti itu. Atas kesepakatan itu sendiri, maka dua gabungan, dua capres dan satu cawapres itu dilakukan. Nah, formatnya memang yang kita rubah hanya peserta debatnya saja. Sedangkan soal tematik, soal waktu dan host broadcast yang memang menyiarkannya itu tidak berubah sama sekali. Jadi itu saja yang memang dilakukan kesepakatan antar masing-masing pasangan calon seperti itu. Oke, Mas Gun, Anda melihatnya dengan format seperti ini sudah paling proporsional atau sudah cukup begitu? Saya sekali lagi belum bisa menilai, belum bisa menilai. Terus terang aja, karena saya biasa menilai. Belum terjadi debatnya. Saya harus menilai dari fakta, dan faktanya kan baru nanti malam. Tetapi kita positive thinking lah, bahwa ini kan upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh KPU untuk memfasilitasi pendidikan politik sebelum pemilihan gitu ya. Saya selalu dalam konteks ini positif ya, artinya memang negeri ini gitu ya, dengan bangsa yang banyak yang besar ini butuh tahu persis sebetulnya rekam jejak. Salah satu ya dari rekam jejak itu akan termanifestasikan dari konstruksi berpikir yang mereka sampaikan. Tentu salah juga ketika kita menyimpulkan bahwa itulah rekam jejaknya, bukan. Jadi itu hanya satu bagian dari sekian rekam jejak mereka, dan nanti malam itu saya kira adalah salah satu ujian publik ya, uji publik terhadap calon pemimpinnya. Wajar dong rakyat tahu itu konstruksi berpikir calon pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Sebentar saya potong. Dalam metode kampanye pun memang debat itu tidak menjadi satu-satunya. Jadi banyak metode kampanye selain rapat umum, rapat tertutup, pertemuan terbatas, debat menjadi salah satu poinnya. Oke. Kalau Mas Gun melihat sendiri dari debat yang nantinya akan berlangsung nanti dan 4 kali lagi begitu, itu cukup signifikan tidak untuk menaikkan atau justru menganjlotkan suara begitu? Memang gini ya, kalau dalam kajian kita, kalau kita skor 1 sampai 5 biasanya, itu yang namanya perdebatan seperti nanti malam dan 4 lagi yang mendatang itu skornya 1,2. Jadi lumayan. Yang paling tinggi biasanya adalah pengalaman politik, rekam jejak berarti ya. Itu terus manajemen isu, manajemen konflik, kemudian hubungan atau akses dengan media. Nah, itu berpengaruh. Tapi retorika dan perdebatan itu biasanya juga turut menjadi salah satu skor yang saya bilang tidak betul-betul menentukan, tetapi menyumbang gitu ya. Karena gini, saya bilang tidak betul-betul menentukan tuh karena konfigurasi pemilih kita ya. Pemilih kita ini lebih banyak di masyarakat awam. Ini harus kita akui bahwa sebetulnya apa yang mereka lihat dalam konteks perdebatan gagasan ini kan sebetulnya sesuatu yang masih elit ya. Sesuatu yang masih elit. Kita harus katakan itu bahwa agak beda dengan postur pemilih di Amerika, bahwa ketika berdebat itu betul-betul menyumbang perubahan perilaku memilih gitu ya. Kalau di kita belum sampai di situ gitu ya. Tapi ada efek sedikit. Tapi pasti ada efek yang kemudian tentu akan merugikan si kandidat karena satu bisa digoreng oleh tim yang berbeda gitu, artinya tim lawan ketika misalnya dia keseleo misalnya, atau ketika dia konstruksi berpikirnya aneh, ganjil atau tidak logis gitu ya, itu pasti kan besoknya di sosial media, di media mainstream itu pasti akan muncul. Dan lebih-lebih sebetulnya adalah menunjukkan kepercayaan bahwa dia sebetulnya mampu. Dan itu kan penting sebagai konteks dia menunjukkan kepada publik bahwa bukan hanya soal kemampuan kerja, tetapi juga kemampuan untuk membangun kesadaran berwacana. Dari KPU sendiri sudah ada pengalaman begitu dengan adanya debat akhirnya justru membuat perbedaan untuk suara masing-masing calon begitu, Mas Ferry? Memang kita tidak bisa melihat sejauh itu ya, bagaimana perubahan perilaku pemilih juga untuk konteks ini. Tapi bisa jadi
Makanya tadi saya katakan bahwa dalam metode kampanye ini kan tidak hanya debat saja, tapi ada metode-metode yang lain yang bisa digunakan oleh masing-masing pasangan calon. Dari mulai rapat umum, rapat terbuka, rapat tertutup, terus misalnya ada pertemuan terbatas, penyebaran alat peraga, itu kan menjadi metode yang bisa digunakan. Mangga, itu yang memang menjadi cara-cara masing-masing, termasuk salah satunya adalah debat. Tapi dalam konteks bagaimana menginformasikan visi misi program secara langsung kepada masyarakat, dan diyakini bahwa 80% masyarakat ini kan menonton TV. Yeah. Jadi serangan udaranya luar biasa. Jadi upaya-upaya untuk menyebarkan visi misi program melalui debat ini sangat efektif, dan masyarakat akan bisa menilai mana yang memang betul-betul sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Jadi ini yang memang perlu menjadi perhatian kita semua, dan kita berharap dari KPU berharap bahwa seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa melihat secara langsung bagaimana proses debat itu dari awal sampai akhir selama 5 kali ini seperti itu. Oke, Mas Gun sendiri proses pembelajaran untuk publik ini dengan adanya 5 kali debat terbuka begitu apa? Pembelajaran pertama tentu ini terkait dengan orientasi ke depan, ya. Artinya 5 tahun ke depan 2 kandidat ini mau ngapain? Termasuk goodwill dan political will-nya, niat baik dan niat politiknya untuk kemudian dia betul-betul berada di garda depan memimpin bangsa ini. Kan berarti orientasi ke depan. Yang kedua itu soal menurut saya adalah ini kan representasi intellectual capacity, ya, kapasitas intelektual dari 2 pasangan. Karena bagaimanapun ketika dia berbicara di depan itu dan tentu di belakangnya merepresentasikan sekian banyak konsep, sekian banyak teori, sekian banyak visi gitu ya, yang juga pasti hasil diskusi dengan banyak tim ahli. Nah, dia punya intellectual capacity nggak untuk kemudian membawakannya di ruang publik gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu ini terkait dengan hubungannya dengan referensi bagi pemilih. Kan kita ingin pemilih itu cerdas. Kita tidak ingin pemilih itu karena selalu pertimbangan-pertimbangan emosi. Ya kan, misalnya etnis, primordialisme gitu, agama, kan tidak mungkin selalu di situ. Kita kan ingin konsolidatif nih demokrasi kita, bukan transisional terus. Nah, ketika konsolidatif butuh pertimbangan rasional. Salah satu pertimbangan rasional itu asupannya ada di debat. Gitu. Oke, baik, ini mudah-mudahan untuk malam ini debat pertama bisa lancar, kedua, ketiga, keempat, kelima lancar, sampai pemilihan nanti Mas ya, sampai nanti siapa yang akan menjadi RI 1 dan RI 2 bisa berjalan lancar, aman, tertib, tidak terjadi apa-apa, dan demokrasi Indonesia bisa menjadi lebih baik. Begitu. Baik, terima kasih Mas Gun dan Mas Ferry sudah bergabung bersama kami di Berita 1.